Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliaulah kita dapat menyusun laporan kuliah kerja lapangan ini, yaitu governansi digital yang bertemakan arsitektur SPBE yang dilaksanakan pada Kota Pekanbaru Riau, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Iit Permana STMT, dan laporan KKL ini dibuat oleh kami, Sofira Mayangsari, saya sendiri, dan teman saya, Tiara Ekasari. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata pembukaan, saya langsung saja masuk ke materi yang kami bahas. Yang pertama yaitu akan saya bacakan sendiri, yaitu arsitektur SPBE di Kominfo Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Menurut asisten Deputi, arsitektur SPBE adalah alat untuk mempercepat tata kelola SPBE, perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan sistem administrasi pemerintah dari penerapan berbasis elektronik. Kementerian Pekanbaru Riau itu Imam Bakti dalam fokus grupnya menjelaskan, yaitu arsitektur SPBE ini merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, dan informasi instruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegritas. Arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang penampilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan, baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Namun demikian, disampaikan bahwa saat ini belum tersedianya arsitektur SPBE nasional dan juga belum adanya model referensi arsitektur. Kondisi yang terjadi saat ini masih disintegrasi infrastruktur dan sistem aplikasi serta lubang keamanan yang masih terbesar di setiap kementerian atau lembaga di daerah itu sendiri. Arsitektur SPBE ini juga berdampak positif bagi masyarakat serta pemerintahan, di mana untuk pemerintah memberikan kemudahan operasional, penyederhanaan struktur, dan penghematan anggaran. Sementara itu, dampak bagi masyarakat adalah memiliki pemerintahan yang kredibel dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup, serta layanan yang semakin membaik. Tujuan SPBE ini yaitu mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, kemudian mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi. Selanjutnya menerapkan standarisasi TIK. Lalu untuk berbagai data dan informasinya, memudahkan integrasi arsitektur SPBE. Di setiap instansi dapat memangkas aplikasi yang tidak berfungsi atau fungsinya pada dashboard arsitektur SPBE. Arsitektur ini merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integritas proses bisnis dan informasi infrastruktur dan aplikasi keamanan untuk layanan kepada masyarakat. Baik, yang kedua yaitu pengimplementasian arsitektur SPBE di Kominfo Kota Pekanbaru. Di sini dijelaskan bahwa pemerintahan Kota Pekanbaru ini senantiasa berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien dengan menerapkan tata kelola sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yaitu SPBE, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Yaitu Kota Pekanbaru ini ada membuat RSD Madani Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu unit layanan terpadu di daerah Pekanbaru itu tersebut yang mendukung penerapan SPBE dalam pembentukan sistem data logistik, yaitu Madani, dan sistem informasi aset alat kesehatan atau yang disingkat dengan Sirsak Madani.
Di sini menjelaskan bahwa Sistik Madani dan Sirsa Madani ini merupakan sistem pengolahan persediaan barang habis pakai dan pengelolaan aset alat kesehatan dapat memberikan kemudahan dan pengelolaan data informasi logistik dan alat kesehatan untuk menyediakan data logistik dan alat kesehatan yang akurat keperencanaan kebutuhan barang, yaitu analisis kebutuhan dan distribusi serta membantu kelancaran pekerjaan di bidang logistik tersebut. Dari itu masyarakat Pekanbaru juga menyediakan inovasi baru yang berupa kartu Smart Madani. Dapat dilihat di sini kartu Smart Madani ini memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai kartu ATM, dompet berjalan, uang yang bisa digunakan secara praktis. Kartu ini juga banyak kegunaan bagi masyarakat, yaitu mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Juga untuk pemerintah, jadi mempermudah layanan pemerintah, juga integritas layanan pada pemerintah ke masyarakat lebih memudahkannya. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Tiara Sari. Silakan. Materi selanjutnya yaitu kendala dalam penerapan arsitektur SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam penerapannya di Diskominfo Kota Pekanbaru Provinsi Riau tidak mengalami kendala, sebab berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB meminta setiap instansi pemerintah untuk segera menyusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang keterpaduan layanan digital nasional melalui penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang ditandatangani oleh Menteri PAN-RB Mahfud MD, di mana di Diskominfo Kota Pekanbaru Provinsi Riau melakukan penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat dan kepala daerah. Dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE tersebut, diharapkan layanan digital nasional yang terpadu segera terwujud. Materi selanjutnya yaitu upaya mencegah kendala dalam penerapan arsitektur SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Diskominfo Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa telah diupayakan berbagai inovasi digital untuk mendukung terwujudnya layanan digital nasional yang memerlukan keterpaduan pembangunan dan pengembangan SPBE baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Keterpaduan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik lebih sistematis, sederhana, dan terpadu, serta juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim arsitek SPBE nasional yang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE. Pada penyusunan dan pengelolaan arsitektur pada peta rencana SPBE dilakukan menggunakan sistem informasi arsitektur SPBE. Selain itu, dari inovasi digital tersebut, Diskominfo di Kota Pekanbaru juga mengikut sertakan masyarakat dalam upaya terwujudnya Smart City yang mempermudah masyarakat dalam segala akses pelayanan, pengaduan maupun pertolongan. Dengan terwujudnya hal tersebut, maka dapat menjadi hal penunjang bagi pendapatan daerah dan meningkatkan ekonomi lokal, misalnya pariwisata, dan penyelenggaraan event nasional maupun internasional seperti olahraga, fashion, dan lain-lain. Jika partisipasi warga dalam perwujudannya dapat dikelola dengan baik oleh Pemda Kota Pekanbaru, maka Kota Pintar menjadi pilihan tepat untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
dapat disimpulkan bahwa arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi. SPBE ditunjukkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Salah satu unit pelayanan terpadu daerah Kota Pekanbaru mendukung penerapan SPBE dalam bentuk sistem informasi data logistik ialah RSD Madani Kota Pekanbaru yang merupakan sistem Madani dan sistem informasi aset alat kesehatan Madani. Dalam penerapannya di Diskominfo Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tidak mengalami kendala sebab berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB meminta setiap instansi pemerintah untuk segera menyusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintah berbasis elektronik. Diskominfo sendiri mengupayakan berbagai inovasi digital untuk mendukung terwujudnya layanan digital nasional yang memerlukan keterpaduan pembangunan dan pengembangan SPBE baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Keterpaduan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang lebih sistematis, sederhana, terpadu, serta juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim arsitek SPBE nasional. Baik, saya kembalikan kepada Maya. Baiklah, itulah laporan hasil KKL kami. Semoga laporan KKL kami ini dapat memenuhi tugas dari mata kuliah governansi digital ini. Jika ada salah dalam penulisan ini, mohon maaf atas semua kesalahan. Baiklah, saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.